sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di antara manusia. Ya, keluarga di antara manusia. Nah, para sahabat bertanya, "Waman ahlullah ya Rasulullah?" Siapakah yang termasuk ahlullah? Siapakah yang termasuk ahlullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ahlul Quran wa khassatuh. Ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran wa khassatuhu, dan orang-orang pilihan Allah. Ya, dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahlul Quran wa khassatuhu. Nah, kalau kita perhatikan ya, pada hakikatnya semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya adalah ahlul Quran. Ya, seharusnya semua orang yang beriman kepada Allah itu adalah ahlul Quran. Ya. Karena nanti disebutkan ya bahwasannya pernah dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Quran." Autiru ya ahlal Quran. Salat witirlah ya wahai ahlul Quran. Autiru ya ahlal Quran. Salat witirlah wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya ya, semua orang yang beriman itu awalnya adalah ahlul Quran. Awalnya adalah ahlul Quran. Tapi nanti ada yang lebih spesifik lagi ya, bukan hanya sekedar orang yang beriman yang menjadi ahlul Quran, tapi ada yang lebih spesifik lagi ya, di mana ahlul Quran yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki kedekatan yang sangat spesial ya, kedekatan yang sangat ya intens dengan Al-Quran. Ya, kedekatan yang sangat spesial dan kedekatan yang sangat intens dengan Al-Quran. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi klasifikasi manusia itu berdasarkan interaksinya dengan Al-Quran itu menjadi tiga jenis. Jadi manusia bersama Al-Quran ini terbagi menjadi tiga bagian. Terbagi menjadi tiga jenis. Kita bisa melihat ya, di dalam Quran surat Fatir ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Quran surat Fatir ayat 32. "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kriteria manusia itu bersama Al-Qur'an. Yang insya Allah kita akan sama-sama pelajari pada kesempatan hari ini, kesempatan pagi hari ini, supaya kita bisa menjadi ahlul Qur'an, orang yang dicintai Allah, kekasih-kekasih pilihan Allah, orang yang khusus ya, khosoh, ya, orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah. Quran surat Fatir ayat 32. Ya. Di dalam Quran surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, ya, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran itu alladzina astafaina min ibadina, kepada para hamba-hamba pilihan kami. Istafaina, ada kalimat di situ istafaina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan pilihan ya dari Allah Subhanahu wa taala.
Faminhum zalimun li nafsi, akan tetapi ya manusia itu akhirnya terbagi menjadi tiga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama Al-Qur'an itu manusia terbagi menjadi tiga. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka itu ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Faminhum zalimun li nafsi, mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum sabiqum bil khairat wa minhum muqtasid. Yang kedua, di antara mereka itu ada yang muqtasidun, ada yang pertengahan. Minhum muqtasid, ya pertengahan ya. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada yang sabiqum bil khairati biiznillah, bersegera dalam melakukan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah ya karunia yang amat besar. Jadi manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok dalam Al-Quran ini. Ada yang dia itu, yang pertama adalah ya zalimul li nafsi. Yang pertama adalah manusia itu zalim terhadap ya dirinya sendiri. Ya, ada orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia sendiri adalah zalim terhadap ya dirinya sendiri. Faminhum zalimul li nafsi. Siapa yang zalim terhadap diri sendiri? Ya mereka yang udah dikasih Al-Qur'an, udah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau ya mengamalkan Al-Qur'an, mereka tidak mau ya ibaratnya menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka. Mereka pun tidak mau ya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan mereka. Itu namanya zalimul li nafsih, zalim terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Ya, mereka itu adalah orang yang pertengahan. Kalau yang zalimul li nafsi tadi, mereka nggak mau baca, ya, nggak mau berinteraksi dengan Quran, tidak mau ibaratnya, ya, tidak mau berinteraksi dengan Quran, tidak mau menyiarkan Al-Quran, tidak mau menyebarkan Al-Quran, tidak mau, ya, ibaratnya tidak mau, ya, mendakwahkan Al-Quran. Pokoknya kalau apa-apa yang berkaitan dengan Quran mereka anti, ya. Pokoknya nggak mau aja, ya. Itu yang zalimul li nafsi, yang zalim terhadap diri mereka sendiri, ya. Wa minhum zalimul li nafsihi. Wa minhum ya sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, kita pengennya menjadi manusia-manusia yang ketiga nih. Ya, kita pengen menjadi manusia-manusia yang ketiga. Yang ketiga ini adalah manusia-manusia yang sabiqum bil khairati biiznillah. Yang kalau sudah berkaitan dengan Al-Qur'an mereka sabiq. Ya, mereka itu bersegera, bercepat-cepat. Ya, pokoknya kalau ada Al-Qur'an ya dia gercep, ya. Kalau bahasa Indonesia tuh gercep, ya. Gercep itu gerak, cepat. Ya, pokoknya apapun yang berkaitan dengan Quran, saya harus hadir. Apapun yang ada Qurannya, ya, baik membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengkajinya, memperbaiki bacaannya, ya, bacaan Al-Qurannya, ya, dia harus cepat bersegera. Ya, itu namanya sabiqum bil khairati biidznillah. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan Quran dia cepat, ya. Sabiq, ya. Sehingga respon kita terhadap Al-Quran harus segera, harus cepat gitu. Nah itulah ahlul Quran, ya. Kalau diajak ngaji, ayo, ya. Diajak tadabbur Quran, ayo, ya. Diajak ngafalin Quran, ayo. Diajak qiyamul lail dengan Quran, ayo. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, ayo, gitu ya. Itu namanya sabiqum bil khairat, ya, bersegera atau bercepat-cepat, ya, dalam kebaikan, ya. Nah tentu kita pengennya
menjadi yang sabiqum bil khairat biidznillah. Ya, kan ada orang anti dengan Al-Qur'an. Ya, misal dia sedang dalam perjalanan kemudian di mobil itu disetel ya muncul Al-Qur'an ya dari misalkan dari radio atau apa. Ya orang ini buru-buru udah pindahin ya ganti channel ya jangan Quran ya nggak mau dengerin Quran itu. Ya ada orang-orang yang anti dengan Al-Qur'an. Ada orang-orang yang nggak mau dengan Al-Qur'an. Alergi ya dengan Al-Qur'an itu kalau sudah berbau Al-Qur'an nggak mau. Nah berarti itu masih zalimul li nafsi. Ada yang pertengahan ya, pertengahan itu dia kadang-kadang mau ya, dia kadang-kadang semangat, dia kadang-kadang nggak semangat ya. Itu yang pertengahan, yang muqtasidin ya. Dan yang ketiga adalah yang sabiqum bil khairat ya, sabiqum bil khairat tadi mereka yang cepat sekali dalam merespon Al-Qur'an, mereka yang telah beriman terhadap Al-Qur'an dan mereka yang terus berusaha mengoptimalkan diri mereka dengan Al-Qur'an dan mereka selalu ya berjuang untuk Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, menyebarkannya di tengah-tengah umat, memperjuangkan Al-Qur'an dalam kehidupan yang nyata dan mereka senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk ya baik dalam kehidupan mereka ya dijalankan Al-Qur'an itu dalam sholat malam mereka, dalam qiyamul lail mereka, diimplementasikan dalam akhlak ya mereka. Nah mereka itulah yang menjadi ya sabiqum bil khairat. Namun mereka pun tetap rendah hati ya. Ciri khas dari ahlul Quran itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah dan tetap rendah hati, tetap tawadu. Tetap tawadu. Kenapa mereka tawadu? Karena mereka sadar bahwasannya kemampuan yang dimiliki oleh dirinya ya, itu semata-mata ya, semua terjadi atas izin Allah. Ya, ini ciri khas orang beriman ketika mereka itu ya berkaitan dengan kemampuan beribadah, mereka selalu mengizinkan ya, selalu mengatakan semua ini izin Allah. Biiznillah, semua ini adalah izin Allah, karunia dari Allah. Ya, bukan misalkan kita mampu membaca Al-Quran satu hari 1 juz, bukan karena kita mampu, ya, bukan karena kita saya bisa, saya mampu gitu ya. Tapi selalu diungkapkan dengan kalimat biiznillah. Ini semua terjadi dengan izin Allah. Bukan misalkan ibu hebat banget, dia bisa baca Quran satu hari 1 juz. Iyalah saya gitu ya. Saya gitu loh itu ya. Atau ibu keren banget bisa ngafalin Quran. Iyalah saya alhamdulillah setiap hari ya ngafalin Quran enggak pernah terputus. Bukan seperti itu. Tapi ketika disinggung ya berkaitan dengan Al-Quran ya atau amal sholih yang dia lakukan, dia selalu mengatakan ya biiznillah, ini semua izin Allah. Ini semua adalah ya kehendak Allah. Biiznillah, ini terjadi atas izin Allah, bukan karena saya yang bisa, bukan karena saya yang mampu, bukan karena saya yang kuasa, tapi biiznillah, ini semua terjadi atas izin Allah. Ya biiznillah, ya dengan izin Allah. Dan mereka sadar bahwasannya ya semua amal sholih yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua atas izin Allah. Atas izin Allah. Ya, kita hadir ke majelis ini bukan karena kita mampu. Kita hadir ke majelis ini bukan karena kita bisa ya. Kita kuasa. Tapi kita bisa mampu hadir ke majelis ini karena izin Allah. Ya, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita. Ya kalau Allah nggak izinkan bisa banyak ya terjadi halangan. Contoh misalkan apakah dari segi ya internetnya, jaringannya yang nggak bersahabat gitu ya. Apakah juga dari segi ya kemauan kita, ya kemauan kita ya. Apakah juga dari segi ibaratnya ya
ada aja halangannya, ya ada aja alasannya, ada aja lintangannya. Ya, udah mau buka handphone, ya udah mau ikutan live, tiba-tiba lihat yang lain, akhirnya nggak jadi. Ya, udah mau gitu ibaratnya eh, gabung gitu ya ke live, tapi karena ada satu urusan jadi nggak bisa. Nah itu semua ketika tidak diizinkan oleh Allah. Nah ketika kita yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadir, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu semua tentu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus ya bersyukur ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita ya untuk sama-sama belajar dan istiqomah bersama Al-Quran setiap harinya, ya setiap harinya. Nah, kalimat sabiqun ya, di dalam Al-Quran, Quran surat Fatir ayat 32 ini ya itu berarti segera. Ya, sabiqun itu artinya segera. Kemudian sabiqun itu artinya tidak menunda-nunda, ya. Disebut tidak menunda-nunda karena semua ya ajakan dan seruan Al-Quran itu selalu disambut dengan sikap-sikap yang positif ya. Pokoknya positif aja kalau udah berkaitan dengan Al-Quran. Apapun yang berbau Al-Quran ya kita lakukan ya. Satu, ya ciri-ciri orang yang sudah sabiqum bil khairati biidznillah, gercep dengan Al-Quran, cepat dengan Al-Quran. Cirinya apa? Satu, bahagia dan rindu kepada Allah. Bahagia dan rindu kepada Allah. Itu ciri orang yang dekat dengan Al-Quran. Ciri manusia yang berbahagia dengan Al-Quran. Ciri manusia yang ya senang dengan Al-Quran. Ciri manusia yang selalu bergerak cepat dengan Al-Quran adalah selalu bahagia dan penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia bersama Al-Quran, dia selalu bahagia. Ketika dia bersama Al-Quran, dia selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya Al-Quran sebagai sumber kebahagiaannya. Ya, Al-Quran sebagai sumber kebahagiaannya. Kalau dia dekat dengan Quran, dia bahagia. Kalau dia ya jauh dari Al-Quran, dia merasa sedih sekali. Dan ketika dia dekat dengan Al-Quran, dia selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu ingin ya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersegera dalam Al-Quran disebutkan dengan sabiqum bil khairat, cepat berinteraksi dengan Al-Qurannya, mereka selalu bahagia dan penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selalu sedih ketika jauh dari Al-Quran. Ketika dia nggak bisa baca Al-Quran dalam satu hari, dia merasa ada yang kurang dalam hatinya, dalam dirinya. Kok ada yang beda ya? Kok saya sedih gitu hari ini? Oh, penyebabnya saya hari ini belum baca Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Maka akhirnya dia bersegera untuk kembali kepada Al-Quran. Bersegera untuk membaca Al-Quran walau bi ayatin. Meskipun dia baca satu ayat, tapi dia segera kembali kepada Allah karena ya sumber kebahagiaannya telah hilang. Ya, telah hilang. Ya. Nah, bahagia dan penuh rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Yang kedua, orang yang sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang memiliki tingkatan paling tinggi yang berinteraksi dengan Al-Quran sehingga mereka jadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah punya ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya adalah mereka optimis dengan balasan yang Al-Quran akan berikan. Mereka selalu optimis, berbaik sangka ya dengan balasan yang Al-Quran akan berikan kepadanya. Jadi, oh saya baca Al-Quran. Kenapa baca Quran? Oh nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi saya di hari kiamat. Ya, optimis. Ya. Ketika dia akhirnya ya membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ya setiap hari dia baca. Dia optimis. Ya, saya ketika ngaji, ya satu ayatnya ini pasti akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Ketika saya baca Alif Lam Mim, ada 3 huruf yang kata Nabi setiap hurufnya akan dikali lipatkan dengan 10 kebaikan.
ya maka ketika saya membaca alif lam mim, alif lam dan mim, alif satu kebaikan, satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ada 3 huruf. Nah 3 huruf itu dikali 10 maka akan menjadi berapa? 30 kebaikan. Ya 30 kebaikan itulah yang akan Allah lipat gandakan ya. 30 kebaikan. Alif lam mim ada 30 kebaikan. Oh, berarti saya akan dapat 30 kebaikan ketika saya membaca Al-Qur'an. Ya. Optimis bahwasannya Al-Qur'an yang dia baca akan menghasilkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa menjadi sahibul Qur'an, orang yang dekat dengan Al-Qur'an yang dengannya mereka bisa menaiki tangga-tangga surga sampai ke level yang paling tinggi. Ya, level yang paling tinggi. Dan yang ketiga, ya, ketika mereka sabiqum bil khairati biiznillah, mereka punya karakteristik ya, memiliki penghambaan yang utuh ya di hadapan Al-Qur'an, di hadapan Allah. Ya. Pokoknya saya ini hamba Allah, saya harus mau diatur ya dengan apa yang Allah dan Al-Qur'an seru. Ya, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menutup aurat misalkan ya, bagi yang perempuan ya, Al-Qur'an memerintahkan untuk memakai hijab ya, maka ya mereka melaksanakannya. Al-Qur'an memerintahkan kita untuk qiyamul lail, bangun di malam hari untuk salat qiyamul lail, maka dia laksanakan. Al-Qur'an memerintahkan untuk berinfak, maka dia berinfak. Al-Qur'an memerintahkan untuk ya menjaga pandangan, menundukkan pandangan, maka dia pun menundukkan pandangan. Al-Qur'an memerintahkan untuk menjauhi zina, maka dia pun menjauhi zina. Maka itu adalah penghambaan yang utuh terhadap Al-Qur'an ya. Dan kalau kita punya 3 karakteristik tadi bahagia bersama Al-Qur'an ya, dan merasa rindu dengan Allah, kemudian yakin terhadap balasan yang akan Al-Qur'an berikan kepada kita, dan yang ketiga akan ada yang namanya penghambaan yang sempurna, yang utuh di hadapan Al-Qur'an, ya maka kalau ada dalam jiwa seseorang, ya ada dalam diri seseorang 3 sikap tersebut, maka ya mereka nggak akan berlambat-lambat kalau sudah dipanggil oleh Al-Qur'an ya. Mereka akan sabik, mereka akan cepat ya dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan sabiqum bil khairat inilah yang disebut sebagai ahlul Qur'an ya. Sabiqum bil khairat inilah yang disebut sebagai ahlul Qur'an. Ya. Dan inilah yang dimaksud sebagai ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala yang selalu harus kita damba-dambakan, yang selalu harus kita ya inginkan ya menjadi ahlul Qur'an ya. Menjadi ahlul Qur'an. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi ahlul Qur'an ya. Dalam doa-doa kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dijadikan sebagai ahlul Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah hamba ya wa ahlana dan keluarga kami, wa auladana dan anak-anak kami min ahlil Qur'an, menjadi ahlul Qur'an. Alladzina hum akhluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Itu doanya ya, ya Allah, jadikanlah kami ya, keluarga kami, keturunan kami menjadi ahlul Qur'an, yang mana mereka itu adalah keluarganya Allah yang ada di muka bumi ini. Alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Ya. Nah itu di antara taujih singkat ya, yang berkaitan dengan bagaimana akhirnya agar kita bisa menjadi ahlul Qur'an. Ya, bagaimana kita akhirnya menjadi ahlul Qur'an. Ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuh,
orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala dan kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang berkaitan dengan bagaimana agar kita bisa meningkatkan atau memiliki ya kedekatan dengan ahlul Quran sehingga kita termasuk orang yang sabiqum bil khairati biidznillah, bersegera cepat dalam merespon interaksi bersama Al-Quran. Ya, begitu ya sahabat Quran. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya tausiah singkat ini. Ya, kita sedang aktifkan juga ya. Kita alhamdulillah kita buat akun ya Quranic Center Nabawi. Ya, ini khusus akun ini nanti ke depannya akan kita aktifkan juga ya di TikTok sehingga Quranic Center Nabawi juga nanti punya akun TikTok khusus ya insyaallah ya nanti kita bisa juga aktifkan akun ini untuk syiar kebaikan ya syiar juga pengajaran Quran dan sebagainya. Maka alhamdulillah sudah bisa dipakai live ya akunnya juga. Jadi kita punya akun khusus ya untuk Quranic Center Nabawi. Semua konten, semua video yang berkaitan dengan Quranic Center nanti kita akan upload di akun khusus ini. Ya, jadi nanti ada 2 akun, ada akun Quranic Center Nabawi dan akun Wildan Sahabat Al-Quran, insyaallah ya. Nanti kita akan pindah ya setelah ini bagi yang ingin lanjut tadabbur Quran harian, karena di sini fitur untuk menampilkan layarnya masih belum bisa ya sehingga kita nggak bisa coret-coret ya. Kita cukupkan dulu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.